Bagi rakyat kelihatannya sekarang ini siapapun yang memimpin bangsa ini tidak jadi persoalan bagi mereka. Yang menjadi persoalan bagi mereka kalau kehidupan mereka morat-marit, kalau ekonomi mereka susah, kalau untuk menyekolahkan anak mereka tidak bisa karena tidak ada uang, kalau untuk kehidupan sehari-hari mereka susah karena tidak ada uang. Itu. Tapi kalau mereka sejahtera, mudah mencari uang, mudah menyekolahkan anak, mudah membangun usaha, tidak problema bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bustami Narda. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada sahabat semua. Pertanyaan saya, apakah mungkin jabatan presiden menjadi 3 periode? Saya langsung menjawabnya, mungkin. Bahkan saya ingin menjawabnya, bisa 3 kali periode. Beberapa waktu terakhir ini di media massa maupun di dunia medsos banyak kita lihat komentar-komentar, pendapat-pendapat, berita tentang masa jabatan presiden 3 periode. Ada yang menolak dan tidak sedikit pula yang mendukung. Jadi ini merupakan wacana yang tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena yang mengatur semua itu kan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Yang membuat undang-undang itu siapa? Ya wakil rakyat. Wakil rakyat itu siapa? Orang-orang yang duduk di DPR. Orang-orang yang duduk di DPD. Orang-orang yang duduk di MPR. Sekarang bagaimana kalau masa jabatan presiden 3 periode? Saya kira mudah saja, yakni dengan membuat perundang-undangan tentang itu. Apakah rakyat setuju? Bisa setuju.
Apakah wakil rakyat setuju? Sangat bisa setuju. Cuman kuncinya tentu ada satu hal yang mungkin diinginkan oleh rakyat. Bagi rakyat kelihatannya sekarang ini siapapun yang memimpin bangsa ini tidak jadi persoalan bagi mereka. Yang menjadi persoalan bagi mereka kalau kehidupan mereka morat-marit, kalau ekonomi mereka susah, kalau untuk menyekolahkan anak mereka tidak bisa karena tidak ada uang, kalau untuk kehidupan sehari-hari mereka susah karena tidak ada uang. Itu. Tapi kalau mereka sejahtera, mudah mencari uang, mudah menyekolahkan anak, mudah membangun usaha, tidak problema bagi masyarakat, tidak problema bagi rakyat. Tetapi kalau hidup masyarakat susah, kalau hidup rakyat susah, sulit pemerintah mengatasinya. Itu 2 periode saja mungkin rakyat sudah gelisah. 1 periode pun rakyat bisa gelisah. Di intinya saya lihat bagaimana agar pemerintah bisa memfokus untuk mensejahterakan rakyat. Pokok yang utama ini. Kalau rakyat sudah sejahtera, itu kriminalitas bisa diatasi, kekisruan bisa diatasi, kemarahan bisa diatasi, kerukunan bisa terjadi, semuanya bisa. Tapi kalau rakyat susah hidupnya, mudah untuk orang memfitnah, mudah untuk orang mengadu domba. Dikasih saja uang 500.000, ayo ke sana sekarang, pergi. Kamu mau enggak ke sana? Makanya ada sebuah orang dulu untuk demo saja cukup dengan nasi 1 bungkus saja bisa bawa orang demo, karena mereka untuk beli nasi bungkus tidak ada uang. Daripada anda makan dari ini, lebih kita demo aja. Apa yang kita demo enggak perlu tahu, itu demo aja. Jadi masyarakat sangat mudah digerakkan kepada hal-hal negatif kalau mereka tidak sejahtera. Jadi inti dari siapapun yang membangun, yang memimpin, priorisasi berapapun bagi rakyat itu tidak apa-apa. Yang penting sejahtera. Kita bisa melihat, kalau kita perhatikan kejatuhan Soeharto bukan karena rakyat, tapi karena elit. Yang gelisah waktu Pak Harto itu hanya elit, kalangan elit yang tidak bisa berdemokrasi. Bagi misalkan dia tahu dia demokrasi itu, yang tahu dia mudah cari uang, tidak takut dia kemana-mana pergi, nyaman dia di mana-mana, tidak ada ribut masalah agama, tidak ada ribut masalah suku, tidak ada ribut masalah ras, tidak ada apa-apa, senang. Jadi yang gelisah waktu era Soeharto itu memang kaum elit, kasarnya kaum yang ingin jadi pemimpin, kasarnya lagi kaum yang ingin menggantikan Pak Harto. Yang tahu kekain itu kaum elit. Karena yang biasa tidak begitu peduli, tahu tapi tidak begitu peduli. Saya masih ingat waktu itu, saya sebagai seorang wartawan, ada seorang ketua partai menolak dia hasil pemilu, menolak dia.
Malam harinya dipanggil oleh kepala sospol. Dipanggil dia, nggak ada setuju aja. Itulah menyakitkan bagi elit. Jadi elit itu terasa sakit waktu itu. Masyarakat paling sakitnya terasa kalau dia tidak mau menyerahkan tanah, nanti dia diinterogasi. Itu misalkan kaum tuan tanah pula. Kalau tidak tuan tanah, tidak ada masyarakat yang punya tanah, tidak apa-apa dia. Jadi realitanya begitu. Tiang bagi rakyat ini memang bagaimana mereka tidak miskin. Yang penting bagi rakyat itu bagaimana mereka tidak miskin. Bagaimana mereka tidak merasa sengsara hidupnya. Karena itu dulu juga banyak dikatakan bahwa hindari kemiskinan. Karena orang miskin itu kesempatan bagi komunis untuk tumbuh. Karena mengadu domba orang miskin mudah sekali. Memana-mana si orang miskin mudah sekali. Makanya kalau kita dengar di era Orde Baru itu, hindari kemiskinan, hindari kemiskinan. Sebab di mana ada kemiskinan, di sanalah subur tumbuhnya PKI. Di mana ada kemiskinan, disitulah mudah tumbuhnya komunis. Ideologi komunis. Makanya kemiskinan yang harus diberantas lebih dulu. Jadi supaya nyaman, supaya tenang bangsa ini, memang harus kita hapuskan kemiskinan. Di mana bangsa ini sejahtera, itu yang pokok pangkal bagi masyarakat. Mari kita hindari kemiskinan. Mari kita ciptakan bagaimana supaya rakyat bisa hidupnya sejahtera. Perlu untuk kita lakukan. Dan itulah cita-cita rakyat sebenarnya, apalagi dalam kondisi sekarang ini. Kalau ada yang mengatakan, kayak kita tidak perlu uang, kita tidak perlu uang, kita tidak perlu kaya, jangan itu tidak ada. Itu teori kalau praktek. Kenapa tidak perlu? Uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang. Untuk makan butuh uang, membangun masjid butuh uang, pergi umrah butuh uang, pergi haji butuh uang, bersedekah butuh uang, apalagi berinfak butuh uang, berzakat butuh uang, menyumbang butuh uang. Jadi karena sekarang ini banyak di jajaran birokrasi kita, terutama di jajaran kementerian yang berlatar belakang dari para pengusaha, kita yakin para menteri, para pejabat negara, bupati, gubernur, wali kota yang berlatar belakang pengusaha, tidak susah bagi mereka menciptakan kesejahteraan ini. Kalau memang benar-benar itu mereka lakukan. Jangan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berlatar belakang pengusaha, begitu duduk di birokrasi, begitu duduk di pemerintahan, cari kesempatan. Dulu saya tidak bisa atur proyek, sekarang saya bisa atur proyek, saya atur aja. Dulu saya ngemis minta proyek ini, sekarang saya nentukan. Saya buat aja lah. Saya suruh aja orang kepercayaan saya itu bikin PT, bikin CP atas nama dia, tapi yang punya saya. Nanti kalau ada proyek, dia yang borong semua, dia ngambil semuanya. Dari proyek kecil sampai proyek besar. Kalau itu susah itu. Hancur nanti bangsa ini. Hancur. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.